Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Tardita, NPM 2308260064. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan blok neurologi, yaitu membahas tentang Meniere disease. Jadi sebelum itu, apa itu Meniere disease? Nah, Meniere disease adalah gangguan kronik pada telinga dalam yang ditandai oleh serangan vertigo berulang, gangguan pendengaran sensorineural, dan tinnitus. Jadi penyakit ini terjadi akibat peningkatan volume dan tekanan cairan endolimfa di labirin membranosa telinga bagian dalam. Dia suatu kondisi yang dikenal sebagai endolimfatic hydrops. Jadi kondisi ini menyebabkan gangguan fungsi koklea dan sistem vestibular sehingga mempengaruhi pendengaran dan keseimbangan. Penyakit Meniere umumnya mengenai orang dewasa usia 20-60 tahun dan lebih sering terjadi pada satu telinga atau unilateral, meskipun pada perjalanan penyakit dapat menjadi bilateral. Jadi penyebab pasti penyakit ini dia belum diketahui atau idiopatik, namun diduga berhubungan dengan gangguan absorpsi endolimfa. Jadi ada beberapa faktor risiko yang dapat memicu atau memperberat gejalanya, seperti stres, konsumsi garam berlebihan, alergi, alkohol, dan juga merokok. Jadi, secara patofisiologi, peningkatan tekanan endolimfa dia menyebabkan distensi labirin membranosa. Jadi, tekanan ini dia dapat mengganggu transmisi impuls saraf pada koklea dan organ vestibular. Dan dia mengakibatkan pasien mengalami gangguan pendengaran sensorineural yang bersifat fluktuatif, terutama pada frekuensi rendah serta gangguan keseimbangan yaitu vertigo episodik. Gejala klinis khas penyakit Meniere dia dikenal sebagai trias Meniere, yaitu vertigo episodik, tinnitus, dan gangguan pendengaran sensorineural. Jadi vertigo biasanya berlangsung selama beberapa menit hingga beberapa jam dan sering disertai mual, muntah, serta gangguan keseimbangan. Tinnitus dirasakan sebagai suara berdenging atau menderu, sedangkan gangguan pendengaran bersifat hilang timbul dan dapat memperburuk seiring waktu. Selain itu, pasien juga akan mengeluhkan rasa penuh atau tekanan pada telinga atau aural fullness. Diagnosis penyakit Meniere terutama bersifat klinis berdasarkan riwayat serangan vertigo berulang yang khas disertai gangguan pendengaran dan tinnitus. Pemeriksaan penunjang seperti audiometri dia dapat menunjukkan gangguan pendengaran sensorineural terutama pada frekuensi rendah. Pemeriksaan pencitraan seperti MRI dilakukan untuk menyingkirkan diagnosis banding lainnya seperti neuroma akustik atau kelainan sentral. Penata laksanaan penyakit Meniere dia bertujuan untuk mengontrol gejala dan mencegah kekambuhan karena penyakit ini dia bersifat kronik. Jadi terapi non-farmakologi meliputi modifikasi gaya hidup seperti diet rendah garam, menghindari kafein dan alkohol, serta mengelola stres. Jadi untuk terapi farmakologinya yang sering digunain itu dia beta-histin dan diuretik untuk mengurangi tekanan endolimfa, serta antiemetik atau sedatif vestibular saat serangan akut. Jadi pada kasus yang berat dan tidak responsif terhadap terapi konservatif, dia dapat dipertimbangkan tindakan invasif seperti injeksi intratimpani atau pembedahan. Prognosis penyakit Meniere dia bervariasi. Serangan vertigo umumnya dapat berulang seiring waktu. Namun gangguan pendengaran dia cenderung bersifat progresif dan dapat menetap. Jadi oleh karena itu, edukasi pasien sangat penting terutama mengenai sifat penyakit yang kronik, kepatuhan terhadap terapi, dan penghindaran faktor pencetus. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.